Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disampaikan materi praktikum morfologi tumbuhan latihan keempat, sesi yang pertama, yaitu bagian bunga tunggal, dan materi latihan kelima, rumus dan diagram bunga. Dengan tujuan praktikumnya mengenal macam-macam perhiasan bunga, mengenal macam-macam alat kelamin bunga, dan bagaimana menuliskan rumus, dan kemudian digambar diagramnya. Sebelum memasuki materi utama, kita harus mengetahui dulu apakah itu bunga lengkap dan bunga sempurna. Bunga sempurna ditinjau dari alat kelamin bunga, yaitu benang sari dan putik. Dikatakan bunga sempurna apabila suatu bunga mempunyai dua alat kelamin, yaitu putik dan benang sari. Yang kedua, bunga lengkap ditinjau dari alat perhiasan. Yang kita kenal selama ini ada mahkota dan kelopak. Disebut bunga lengkap jika terdapat mahkota dan kelopak dalam satu bunga. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian bunga, termasuk mahkota, kelopak, benang sari dan putik, tetapi akan lebih detail, dan kita akan belajar tentang bahasa ilmiahnya. Mari kita geser. Selanjutnya adalah bagian-bagian bunga. Pada umumnya kita akan melihat bagian bunga dari luar seperti ini. Yang pertama menarik adalah bagian yang berwarna. Ini adalah mahkota bunga dengan nama ilmiah corolla. Corolla, L-nya double. Jika L-nya hanya ditulis satu, salah. Corolla merupakan bagian bunga yang berwarna menarik dan biasanya lebar, mempunyai bentuk yang lebar dan juga unik. Dengan catatan, tidak semua corolla tidak semua bunga mempunyai corolla yang berwarna menarik atau yang berbentuk lebar. Itu nanti akan jadi suatu hal yang harus Anda cari sewaktu praktikum. Corolla atau mahkota merupakan kumpulan dari helaian-helaian yang biasa kita cabut. Seperti Anda kalau sedang galau itu kan mencabuti kan. Satu, iya, tidak, benar kan? Nah, mahkota atau corolla ini yang Anda cabuti satu-satu itu disebut dengan daun mahkota satunya, dengan nama ilmiah petala. Petala, tulisannya petalae, tetapi bacanya petala. Paham dulu sampai sini ya. Yang kedua adalah kelopak. Kelopak ini adalah suatu helaian kecil yang biasanya, ingat ya, biasanya berwarna hijau. Tapi kemungkinan pada suatu jenis bunga tertentu mempunyai warna yang lain. Bentuknya pun juga variasi atau bervariatif, bermacam-macam. Kelopak itu juga mempunyai suatu kumpulan, jadi ada banyak. Ada 2, ada 3, dan sebagainya. Satu helai kelopak, jika ini kita hanya ambil satu helai saja, maka disebut dengan daun kelopak atau nama ilmiahnya sepala. Sepala, tulisannya sepalae, tapi cara bacanya sepala. Paham kan sampai sini? Itu adalah perhiasan bunga atau yang biasa kita sebut periantium. Jadi bunga lengkap, punya mahkota dan punya kelopak, punya corolla dan punya kaliks.
Calyx adalah nama ilmiah dari kelopak. Selanjutnya adalah alat perkembangbiakan, benang sari dan putik. Kita bahas benang sari dulu. Yang ini, yang biasanya berbentuk seperti jarum pentul. Ada bulatannya, ada benjolnya, kemudian lurus ke bawah. Nah, benang sari ini nama ilmiahnya stamina. Nama bahasa Indonesianya benang sari, nama ilmiahnya stamina. Dengan catatan, alat perkembangbiakan jantan itu disebut dengan androsium. Jadi androsium merupakan suatu istilah untuk alat perkembangbiakan jantan. Organnya disebut benang sari atau stamina. Stamina atau benang sari ini mempunyai beberapa bagian. Yang sering kita lihat, yang tadi yang benjol, ini adalah kepala sari atau nama ilmiahnya antera. Nama ilmiah kepala sari antera. Kemudian yang panjang mendukung kepala sari untuk menempel pada bagian bawah bunga. Ini adalah tangkai sari. Tangkai sari atau nama ilmiahnya filamentum. Filamentum. Yang ketiga adalah serbuk sari atau nama ilmiahnya pollen. Serbuk sari nama ilmiahnya pollen. Pollen itu berada di kotak sari atau kepala sari, berada di dalam antera, sehingga tidak bisa kita lihat dari luar, kecuali jika antera atau kepala sarinya atau kotak sarinya pecah, nanti berwujud seperti serbuk. Itu adalah alat kelamin jantan atau kita sebut androsium, yang organnya kita sebut benang sari. Yang kedua adalah putik. Organnya namanya putik atau pistilum. Putik atau nama ilmiahnya pistilum, yang merupakan alat perkembangbiakan betina. Alat perkembangan biakan betina mempunyai istilah ginaesium. Ginaesium, paham ya? Nah, organnya dinamakan putik atau pistilum. Tapi untuk istilah alat kelamin betina disebut dengan ginaesium. Putik atau pistilum ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah daun buah atau carpellum. Carpellum ini bagian dari putik yang luar, sehingga dia akan menutupi organ dalam. Nah, organ dalam ini yang bulat di tengah ini atau yang sering kita sebut bakal buah yang nantinya akan jadi buah, atau bakal biji yang nantinya akan jadi biji. Suatu ruangan ini disebut dengan ovarium. Jadi bakal buah ini atau disebut dengan ovarium. Sementara untuk carpellum adalah bagian luarnya atau kulit luar dari si ovarium. Kemudian naik ke atas, setelah ovarium dia naik ke atas, agak menyempit, panjangnya tergantung masing-masing spesies. Ini disebut tangkai putik atau nama ilmiahnya stylus. Nama ilmiah tangkai putik stylus. Ujungnya ada benjolan juga. Bentuknya juga macam-macam tergantung spesies masing-masing. Ini disebut kepala sari. Disebut kepala sari atau stigma. Kepala sari atau stigma. Paham sampai sini? Itu adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Ada androsium untuk yang jantan, ginaesium untuk yang betina. Cara menghafal supaya mudah. Kalau jantan apa ya? Mas Andro. Jadi Mas Andro itu jantan. Nah, yang betina adalah Mbak Gina. Nah, kalau sudah ada kata Mbak berarti dia yang betina atau ginaesium.
Selanjutnya, dari kesemua organ ini tadi, corolla, calyx, gynaecium, androecium. Nah, yang ini, androecium itu menempel pada suatu bidang. Menempel pada suatu bidang atau pusat nempelnya disebut dengan dasar bunga atau reseptakulum. Dasar bunga atau reseptakulum. Reseptakulum ini nanti akan menyambung ke tangkai bunga. Jadi yang kita petik itu adalah tangkai bunganya atau disebut dengan pedicellus. Pedicellus, double L. Pedicellus, double L. Kalau L-nya kurang satu, salah. Paham ya sampai sini? Kita mulai sekarang dari bawah. Tangkai bunga, pedicellus. Dasar bunga, reseptakulum. Kelopak, calyx. Satu helainya disebut dengan sepala. Sepala. Yang besar, yang warnanya menarik atau mencolok, mahkota, corolla. Satu helainya disebut dengan petala. Petala. Alat perkembangbiakan betina disebut dengan gynaecium. Organnya pistilum atau putik. Bagian-bagiannya ada carpellum, ada ovarium, carpellum yang luar, ovarium, stylus, tangkai putik, dan stigma, kepala putik. Sekarang yang jantan, tadi apa yang jantan? Androecium, Mas Andro. Punya organ yang disebut dengan benang sari atau stamina. Mempunyai tangkai sari yang disebut filamentum. Kepala sari yang disebut antera. Di dalam kepala sari ada serbuk sari yang disebut polen. Apakah semua bunga mempunyai mahkota dan kelopak? Belum tentu. Bisa mempunyai keduanya atau hanya punya salah satu. Jika itu warnanya mirip atau bentuknya mirip, maka disebut dengan tenda bunga. Untuk nama ilmiah tenda bunga adalah perigonium. Ingat, tenda bunga berlaku jika sulit dibedakan antara mahkota corolla atau kelopak calyx yang mempunyai bentuk atau warna yang sama, maka disebut tenda bunga atau perigonium. Satu helai perigonium jika kita ambil itu disebut dengan tepala. Tepala, tulisannya tepalai. Sedikit mengulang. Kalau mahkota itu corolla, satuannya petala. Calyx itu kelopak, satuannya sepala. Perigonium atau tenda bunga, satuannya tepala. Paham ya untuk bagian bunga? Apakah bagian bunga ini mempunyai bentuk dan warna yang sama? Tentu saja tidak. Kita sehari-hari sudah begitu banyak melihat bagian bunga yang bervariasi tergantung jenisnya. Ternyata ada bagian bunga yang termodifikasi, tapi mungkin kita tidak sadar. Salah satunya modifikasi pada mahkota.
mahkota bunga dapat termodifikasi, salah satunya disebut dengan corolla berkuku atau mahkota berkuku. Anda lihat ada keempat mahkota atau keempat petala yang mempunyai warna yang sama, pinggirnya kuning, tengahnya agak kemerahan. Tapi ada juga yang di bagian tengah punya tepian kuning dan warnanya juga kemerahan, tapi lebih kecil. Warnanya menarik, berarti kemungkinan besar dia mahkota, tapi bentuknya lebih kecil, jadi dia termodifikasi. Maka dari itu disebut dengan mahkota berkuku. Ini contohnya. Ini adalah corollanya. Yang kecil di tengah ini adalah mahkota berkuku atau corolla berkukunya. Apakah hanya ada corolla yang termodifikasi? Tidak. Nah, selain ada mahkota yang termodifikasi, ada mahkota tambahan. Seperti kita ketahui, ada banyak bunga atau jenis bunga yang mempunyai banyak lapisan mahkota. Apakah itu semua bentuknya sama? Mungkin sama, tapi ada yang berbeda. Jadi, leanya menarik, petalanya menarik, tapi bentuknya yang berbeda. Salah satu modifikasi mahkota itu pada tanaman ini. Jika mahkota itu disebut corolla, maka mahkota tambahan disebut corona. Mahkota tambahan disebut corona. Ingat, jika disebut atau kita bilang itu mahkota, warnanya harus menarik. Hanya saja mahkota tambahan mempunyai bentuk yang berbeda dengan mahkota aslinya. Corona mempunyai bentuk yang berbeda dengan corolla, tapi mempunyai warna yang sama-sama menarik. Yang tepi, yang membuka ini, yang seperti bintang ini adalah corollanya, mahkota aslinya. Yang ini, yang seperti roda, warnanya lebih gelap, ungu gelap. Ini disebut corona. Warnanya menarik juga, tapi mempunyai bentuk yang berbeda. Sementara bagian bawahnya, jika masih kuncup atau bunganya Anda telungkupkan dibalik, nanti akan ada benda kecilnya di bawah. Itu adalah kelopaknya. Jadi kelopak ada sendiri, mahkota ada sendiri. Ternyata ada bagian yang menarik lagi, makanya disebut dengan mahkota tambahan atau corona. Ini salah satu tanaman yang mempunyai mahkota tambahan. Mahkota aslinya yang mekar ini, yang ungu ini mahkota aslinya. Yang ini, yang seperti roda ungu membulat melingkar di atasnya ini kan sama-sama menarik kan warnanya, tapi mempunyai bentuk yang berbeda. Karena warnanya sama-sama menarik, maka disebut mahkota tambahan atau corona. Yang ini. Sementara untuk kelopaknya ada di bagian bawah. Nah, ini yang masih kuncup kelihatan. Ada bagian kecilnya di sini. Itu adalah mahkota tambahan. Ada modifikasi mahkota, ada mahkota tambahan juga.
Jika mahkota termodifikasi, jika mahkota ada tambahannya, kelopak yang sama-sama perhiasan bunga nggak mau kalah. Ada modifikasinya juga. Kelopak yang selama ini kita lihat tersembunyi di bawah bunga, ternyata terkadang terlihat menarik juga. Bentuknya ada yang seperti ekor, seperti ini. Bentuknya ada yang seperti ekor, memanjang ke belakang. Ini disebut kelopak bertaji atau kaliks bertaji. Kaliks bertaji, jadi seperti ekor ke belakang. Nah, ini mahkotanya yang berwarna menarik. Ini adalah kelopaknya. Bagian bawah ini adalah kelopaknya. Ini adalah kelopak bertaji. Jika ini tidak ada, maka kelopaknya hanya yang bulat ini saja. Tapi ini ada perpanjangan, sehingga ini disebut kelopak bertaji. Kelopak ada yang termodifikasi, ada juga kelopak tambahan, jadi kelopaknya double, bisa triple, tergantung masing-masing spesies. Sudah familiar kan dengan bunga ini? Yang berwarna merah jelas ini mahkota, memenuhi syarat, warnanya menarik, lebar bentuknya. Yang bawah berwarna hijau, tapi ada dua buah bentuk. Yang satu seperti tabung, yang satu seperti serabut lepas-lepas. Yang satu seperti tabung, yang satu serabut lepas-lepas. Yang seperti tabung, yang menempel seakan-akan menempel pada mahkota, ini disebut kelopaknya atau kaliks aslinya, kaliknya, kelopaknya. Sementara yang serabut-serabut berwarna hijau juga, berwarna hijau juga, jadi termasuk kelopak karena berwarna hijau, ya kurang menarik gitulah. Maka disebut dengan epikaliks atau kelopak tambahan. Ini epikaliks. Yang tabung ini dia kaliksnya, yang seperti tabung. Yang ini yang seperti agak jarum ini, lepas-lepas ini adalah epikaliksnya. Itu penjelasan singkat tentang perhiasan bunga yang terdiri dari mahkota, corolla, ada mahkota tambahan corona, ada kelopak kaliks, dan ada kelopak tambahan epikaliks. Dari tadi preparat atau bunga yang Anda saksikan mempunyai letak yang menempel pada batang, tetapi jika kita lihat lebih dekat atau akan kita teliti, ternyata letaknya tidak semuanya memposisikan diri berada di tengah atau di ujung. Akan ada yang di ketiak. Nah, perbedaannya ini. Letak bunga itu ada dua, sama-sama menempel pada batang, sama-sama si tangkai bunga atau pedicellus akan menempel pada batang. Jika pedicellusnya tidak menempel, berarti bunganya rontok. Ini adalah bunga yang terletak di ujung batang. Ini batang, kaulis, nama ilmiah batang adalah kaulis. Ini nama ilmiah batangnya kaulis, jadi sama-sama kaulis. Akan tetapi Anda perhatikan posisinya.
yang satu di ujung, yang satunya ke samping. Dengan catatan, batangnya ini masih bisa tumbuh. Jadi, ini ada di ujung batang. Jika batangnya memanjang, tumbuh tinggi, maka bunganya pun akan ikut semakin tinggi. Posisi seperti ini, bunga berada di ujung batang, disebut dengan flos terminalis. Posisi bunga pada ujung batang disebut flos terminalis. Sementara bunga yang seakan-akan tumbuh pada batang bisa mengarah ke samping atau ke atas, tetapi batang masih bisa tumbuh memanjang. Dan ternyata bunga terletak di ketiak daun. Bunga terletak di ketiak daun, maka disebut flos axillaris. Bunga yang terletak di ketiak daun disebut flos axillaris. Seperti pada bunga ini batang, bunganya ada di ujung batang. Sudah tidak ada lagi pertumbuhan batang di tengah sini kan. Jadi jika ini batangnya bertambah tinggi, bunganya akan semakin tinggi. Pak itu kan ada dua bunga. Ya memang bisa, karena titik tumbuhnya kan tergantung per spesies. Tidak harus ada satu, tergantung per spesiesnya. Yang Anda perlu perhatikan, ini batang, ujungnya tertutup dengan bunga, sehingga ini disebut flos terminalis. Nah, ini adalah flos axillaris. Bunganya berada di ketiak daun. Sementara ujung batangnya masih bisa tumbuh ke atas. Nanti sini ada bunga lagi. Jadi nanti tumbuhnya di ketiak daun juga. Ini namanya flos axillaris yang ini. Ini lebih jelas, ini flos axillaris di ketiak daun. Masih ada batangnya yang tumbuh kan? Jika tidak ada batangnya ini yang tumbuh berada di ujung batang, maka namanya flos terminalis. Jika bunga tumbuh di ketiak daun, namanya flos axillaris. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai bagian bunga dan juga letak bunga. Setelah Anda mengetahui bagian bunga dan letak bunga, tugas Anda selanjutnya adalah membedah bunga. Sama seperti kemarin latihan 3, yaitu tata letak daun pada batang, bunga juga mempunyai rumus tertentu dengan jumlah tertentu, dengan karakteristik tertentu. Kita akan mempelajari hal tersebut.